juga. Dan itu yang harus diwaspadai apalagi dari Geek Fam. Mereka butuh waktu terutama bagi Moskov yang memang cukup scale up. Oke, dan kita akan melihat seperti apa match pembukaan di minggu yang ke-8. Mempertemukan antara Geek Fam dan juga Dewa United. Jadi maka dari itu, Umbrella Nano, mana suaranya? Semangat. Semangat, harus semangat tentunya. Apalagi kedua tim ini ya, yang harus memperjuangkan poin mereka di posisi klasemen. Geek Fam mungkin masih dalam trending positif mereka, tapi Dewa yang sedang tidak baik-baik saja. Lagi dalam keadaan lustrik ini yang harus at least mereka bisa menangkan satu match sih. Untuk bernafas sedikit. Ya, dan kita bisa melihat memang ini adalah Hellcurt, Roamer, Execute. Biasanya Petrify kan? Petrify biasanya, tapi kan kalau Execute juga bisa. Execute justru malah makin serem gak sih? Lebih serem, Ya kan? lebih sakit, betul. Dark Nightfall ngebuka ngejar, wah Execute tiba-tiba hilang. Ya tiba-tiba hilang, takut ya. Oke, dan tentunya Cak Dera ini cukup menarik karena membawa Moskow. So mungkin mid to the late game kah kok jadi jawaban? Yes, mid to the late game bisa nantinya untuk Geek, dimana early-nya nanti bakal coba untuk dikontrol ya dengan Hellcurt dari Baloy juga. Dan kita melihat sedikit mungkin untuk set talent emblemnya Baloyski dengan emblem Assassin Rapture juga Master Assassin. Itu full damage penetration lagi kok. Betul, semuanya warna ungu ya hampir semua. Metallic Nation-nya juga ada di sana. Hero-nya juga ungu ya? Betul, dan menariknya kalau kita melihat bagaimana Hellcurt, dia sebenarnya bisa seperti mata yang berjalan. Karena setiap kali ada lawan ya, langsung ada tambahan movement speed. Oke, Drian bakal coba untuk maju, tertembak asal spear dari arah belakang, terkena efek knock up kali ini Ray tidak terselamatkan. Gary mendapatkan first blood kali ini, Luke dipaksa untuk mundur dan keunggulan di early untuk Dewa United. Wow, akan ketinggal dari level tentunya Ray tumbang di level yang ketiga. Dan harusnya Gary di sini harus lebih unggul dalam mendapatkan objektif turtle yang pertama. Oh iya, dimana tumbang awal ya, terutama untuk jungler yang memang tumbang ini berarti akan ada sedikit delay. Nyaris. Hampir aja, untung pasifnya masih belum terlalu kuat tapi di area bawah. Oke, Cadera masih bisa bertahan, bakal coba untuk dikembalikan keadaannya berlindung di dalam satu buah outer turret. Membuat dirinya masih bisa bertahan atas sergapan Drian dan Watt juga, tapi informasi telah disampaikan. Di mana Turtle kali ini sudah mulai di set up terlebih dahulu oleh justru Gary. Iya, dipaksa recall ya untuk Cadera sendiri meskipun dia hampir juga mendapatkan Watt, tapi kali ini Yuzong Black Devil Form sudah mulai mencoba untuk melakukan dari zoning out. Aboy bakal coba untuk dipegangin. Retribution dari Gary yang berhasil untuk bisa mendapatkan objektif untuk Dewa. Dan bakal kali ini Drian bakal coba untuk dikejar. Astral Spear tidak kena karena siapapun. Tapi Drian harus terpunish oleh Aboy. Ya, ada sedikit pertukaran yang didapatkan dari sisi Geek Farm. Tapi at least ini awal yang baik loh untuk Dewa United kok. Ya, dimana mereka berhasil untuk mendapatkan satu turtle dan juga menekan Geek agar tidak terlalu cepat jadi ya. Dikarenakan mereka juga masih membawa Hellcurt. Tapi kita belum melihat bagaimana Baloyski di sini punya peran yang penting juga. Karena sejauh Baloy yang mencoba untuk berjalan, berusaha untuk memberikan poke damage-nya, masih bisa terlihat dan bahkan dibalikkan keadaannya oleh pemain-pemain Dewa. Ini Baloy udah mulai nih nge-babysit juga ke arah lini dari Cak Dera sendiri. Lebih berfokus biar Cak Deranya dapetin farmingan dengan nyaman. Bisa dapetin objektif turret di area bawah supaya nanti rotasi dari Geek Farm ini akan semakin kuat dengan trio mid-nya. Ya, apalagi Dewa mereka cukup menguatkan ya untuk di area goldnya. Jadi mereka ingin membuat agar Watt ini bisa dapetin kesempatan buat cepat menyelesaikan item dan semua ke Geek Farm. Oke, ini tamparan harusnya ya buat Dewa United ya. Ini harusnya pembuktian buat Dewa sih. Mereka membuktikan bahwa wah, prediksi hanyalah prediksi. Semua tergantung dari awal yang baik yang udah kita lihat dari Dewa. Oke, kali ini Dark Nightfall sudah mulai dibuka tapi Baloyski tidak terselamatkan. A Prater Rat dari Gary pula yang memberikan damage cukup maksimal. Kali ini Luke bakal coba untuk dikejar. Namun Cak Dera yang kali ini akan menjadi target. Ada dispersion di arah bawah, diversionnya juga udah mulai connect. Kali ini kembali dengan ada shortcut. Cak Deranya ditangkap sendiri di arah bawah tapi Ray is coming. Memberikan ada sedikit backing up tapi lihat bagaimana Wattnya mencoba untuk bertahan. Squad tenaga Ray. Satu kali hit lagi dan Watt tidak terselamatkan kali ini. Baloyski di sisi lain pun memotong jalur dari Dixon agar tidak bisa membantu kawan-kawannya di arah bottom lane. Di mana Driannya pun masih bisa bertahan tapi Geek Fam tidak ingin berhenti. Mereka masih ingin lebih lagi mencoba untuk mencicil ke arah outer bottom turret. Wah, itu Drian hampir aja. Kalau misalnya Spear of Destruction dari Cak Dera kena, itu mungkin masih bisa dikejar Drian. Dan pertukarannya jadi gak adil. Tiba-tiba teamfightnya terpisah kok Wah. Ya, dikarenakan tadi yang tiba-tiba muncul kan, tadi ada Ray yang masuk dan dia stay dalam turretnya meskipun di dive in dengan 4 pemain.
ternyata Geek masih punya kekuatan untuk mengusir mundur semuanya. Oke, Astral Echo, Black Dragon Form mencoba untuk kembali memegang Ray agar tidak masuk ke area turtle sehingga kali ini Gary lagi-lagi bisa mendapatkan turtle yang kedua. Yep. Dan mungkin ini dia ya, kesulitan ketika ada roamer yang memang bukan tipikal badan tapi lebih ke tipikal damage. Ya mau gak mau dia harus bisa merelakan. Mungkin untuk engagement di turtle pertama sampai dengan turtle yang ketiga atau sampai dengan mereka unggul gold dulu. Karena memang butuh waktu terutama untuk Hellcurt, butuh satu item at least untuk bisa ngedeliver damage dia. Dan ini Baloy, bisa jadi kalau dia lagi keluar dari rumput langsung kelihatan lari cepat. Ini berarti ada musuh di sampingnya. Oke. Tapi Baloy kayaknya nggak mau terlalu overcommit juga sih. Benar. Dan Hellcurt memang ya tugasnya kan bisa jadi detektor ya. Iya. Kalau keluar dia movement speednya nambah, itu ada musuh tuh di area dia. Jadi dia bisa kabur nanti kalau memang tahu ada lawannya kira-kira di mana. Peka ya. Mapnya harusnya terang banget sih untuk Geek Farm sendiri. Tapi Gary? Aboy bakal coba untuk dipegangin kali ini. Astral Echo dari arah belakang. Efek Town, efek knock up membuat dari Aboy tidak terselamatkan. Flicker Drian menghindari satu buah deton as welcome yang sudah mulai dibuka juga. Sehingga kali ini hanya Aboy yang hilang tanpa adanya pertukaran. Wah, itu Baloy juga sebenarnya nggak bisa berbuat banyak sih ketika memang posisi dari Aboy udah dipanis di area mid tadinya. Jadi mungkin ngelok ke arah Drian adalah kunci, tapi ternyata masih ada flicker yang dibuka sama Drian. Oke, 2 versus 2 sudah mulai terjadi. Mencoba untuk kembali menabrak kali ini Black Dragon Form. Mencoba untuk melarikan diri saja. Spear of Distraction-nya connect. Apakah Cadera akan menyambut kembali? Tapi ternyata tidak. Diurungkan niatnya saja. Wow, itu Novaria ini Case benar-benar menjadi salah satu kunci untuk bisa melihat positioning dari Balozi sehingga dia tidak bisa berbuat terlalu banyak juga. Oke, Dark Falls kali ini sudah mulai dibuka. Case yang akan menjadi target berlindung di atas tembokan membuat dari Case tidak tersentuh, tapi di sisi lain ternyata Aboy yang berhasil juga untuk ditumbangkan. Look-nya bakal coba untuk dikejar, tapi Watt memberikan damage yang cukup menyakitkan. Case-nya tidak terselamatkan. Bang Loiski mendapatkan satu poin kill untuk Geek kali ini, tapi Luke apa saja connect, tapi Watt tidak terhentikan kali ini. Look-nya benar-benar bakal coba untuk dikejar lagi. Killing spree dia bakalan Ray dan bahkan Detonas welcome sudah mulai dibuka. Prasura tidak mengenai karena Cadera, tapi Driannya pun hilang dan killing spree diamankan oleh Baloiski. Wow, ini harus kehilangan Aboy, tapi ternyata Geek Farm malah mendapatkan target yang lebih, aku bisa bilang menguntungkan sih untuk Geek Farm. Ya karena masih ada Ray, masih ada Balozi juga memang punya Boy! damage. Wah. Satu buah hidden terror mengejar keberadaan Gary yang kali ini tidak akan ada perfect turtle untuk Dewa United. The Beaut Pick Hellcurt di tangan Baloy. Ternyata semenyeramkan itu ya. Dan ini kayaknya bisa merubah lagi sih pattern banning draft nanti kita. Yap, apakah Hellcurt mungkin bisa masuk ke dalam fase ban? Bisa sih kalau begini ya. Iya, Ini sih. atau bisa di Praya juga diversion. Oke. Yap, dan ini dia rentetan mungkin setelah Geek Farm mereka berhasil untuk menang tim fight-nya. Mereka bisa mulai untuk mengakumulasikan keunggulan mereka dengan lebih dalam lagi. Ngambil creeps lawan. Padahal aku merasa ya Geek Farm ini tim fightnya nggak rapi-rapi banget loh. Dewa yang sering banget tuh jemput bola tapi look. Yap, Drian kali flicker, Luke-nya tidak terselamatkan. Tidak ada escape tools lagi, terlalu dalam nampaknya Black Dragon Form. Hanya untuk bisa melarikan diri saja dari Dixon. Tidak ada yang tumbang sejauh ini kecuali Luke yang memang terlalu dalam dan akhirnya ditangkap. Ini menurut aku memang sebenarnya Geek Farm dengan ngebawa Hellcurt di posisi Rom ya untuk Baloy sendiri. Ngebuat jadi Aboynya harus mau nggak mau jalan sendiri kok. Betul, dia harus mandiri semua. Dia harus mandiri dan itu yang ngebuat dia mungkin terlihatnya kayak gampang ke pick off sama pemain-pemain dari Dewa United. So menurut aku Aboy yang harus udah mulai hati-hati juga meskipun kita tahu kalau lawan Loi biasanya rumput tetangga tuh memang kelihatan hijau banget. Sakit banget, unstoppable Baloiski. Deadly Stinger yang berhasil juga untuk bisa menumbangkan Case. Cadera bakal coba untuk dikejar, tapi ada diversion kali ini. Dixon tidak terselamatkan, damage besar disumbangkan oleh Baloiski dengan execute pula yang membuat double kill untuk Geek Fam. Wah itu dispersion yang manis dari Aboy sih. Tapi kali ini lihat Geek Farm sepertinya mereka udah mulai nemuin tempo permainan mereka di game pertama. Lagi-lagi kali ini Hidden Terror dan Deadly Stinger dia ternyata masih belum bisa memberikan damage yang cukup optimal. Ada satu buah Detonas welcome di mana Drian yang pun tidak terselamatkan. Watt dan Gary diusir mundur sehingga inner turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan oleh Geek yang tiba-tiba melakukan adanya satu pergerakan yang tidak terduga. Wow mereka langsung pindah ke area mid. Terlihat jelas target dari Geek Farm adalah memainkan rotasi secepat mungkin, mendapatkan objektif turret sebanyak mungkin supaya Dewa United mereka akan mulai kehilangan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan level dan juga item mereka. Ya, dan lini belakang dari Dewa ini gak aman sama sekali ya. Bagaimana Kisnya meskipun memang dia bisa tembus dinding dengan Astral Recall dia. Tapi agak susah untuk bisa menghindari damage yang diberikan. Karena ini benar-benar instant burst di awal. Ketika belum ada heptasis masih bisa. Yang Force kulit- item hepta langsung
sakit. Yang aku lihat adalah sebenarnya setupnya Dewa yang gak jalan sih. Mereka bawa chip, tapi what? Kali ini bakal coba untuk bertahan dengan adanya gempuran dua pemain. Astral Echo gagal untuk bisa menyelamatkan Watt yang berhasil juga untuk dihilangkan. Golden Staff diamankan tapi Cadera kembali akan menjadi targetnya. Keluar dari shortcut, Cadera bakal coba untuk target Petrify Gaming menuju ke dalam. Dan Cadera melakukan outplay di mana Dixon-nya pun berhasil dihilangkan. Tapi di sisi lain Aboy tidak terselamatkan. 4 pemain dari Dewa United dan Legendary coming from Baloiski masih ingin lebih menuju ke arah wipeout karena Gary-nya bakal coba dipegangi begitu saja. Damage besar yang sudah mulai tidak bisa dibendung di mana Gary pun menjadi player yang kelima yang hilang dan wipeout tercipta untuk Geek Fam. Wow, ini keberadaan Hellcat dari Baloy sih benar-benar mengganggu lini belakang dari Dewa Benar. United sih. Case-nya benar-benar gak ada yang bisa ngejagain sama sekali. Dia sangat annoying ya. Karena Baloy dari tadi dia sembunyi di bagian rumput, membiarkan yang ditarget itu tadi adalah si Cadera. Dan Cadera ternyata juga, dia bisa defense cukup lama dan gameplay kita by aplikasi baru GoPay menjadi debut untuk Hellcat di MPL ID Season 13 ya. Terakhir kali Celi Boy di Season 12 kemenangan untuk Dewa. Wah, apakah Hellcat menjadi hero ancaman ya? Apakah memang Hellcat adalah kryptonite untuk Dewa United? Waduh, Oke, atau Venet? Kali ini Dixon yang akan menjadi target hanya mendelay saja. Sehingga kali ini satu buah Retribution pun dipergunakan sepertinya untuk Ray bisa mensecure karena purple buff. Tapi kalau jadi Dewa United sih ini bakal kaget terus gak sih? Ada Hellcat lah, ada Loi lah. ya papanya Hellcatnya tipikal yang damage juga ya. Hampir sama mungkin dengan build-nya Masya sendiri. Dari Hepta dia langsung menuju ke Blade of Despair. Mungkin sebentar lagi akan punya Demon Hunter Sword. Let's see bakal mengarah kemana juga. Dan Cak Dera bahkan dengan item-item yang bisa kita bilang sudah jadi Corrosion. Demon Hunter, ada Golden Staff, 3 item penting untuk Marksman bertipe attack speed. Wah ini Gary dan juga Drian mungkin bisa bocor ya. Terkena efek dari Demon Hunter Sword juga yang dimiliki oleh Cak Dera. Dan memang setupnya untuk tim fight Dewa United menurut aku karena sayang mereka bawa chip. Mereka jadi gak bisa menggunakan teleportationnya dengan cukup bebas gitu. Karena lagi-lagi mereka harus peka dengan keberadaan Baloiski. Mereka harus tahu Aboy ini bakal diversion kemana. Jadi banyak banget sebenarnya setup-setup yang bisa dilakukan sama Drian. Tapi masalahnya banyak juga faktor yang membuat dia tuh gak nyaman untuk setup. Iya, tapi ya dalam keadaan tertekan Chip nggak bisa banyak yang dilakukan ya. Iya, dan itu yang sering kita lihat ketika Chip sedang tertekan. Mereka nggak bisa maksimalin akhirnya mungkin potensi dari skill-skill Chip sendiri seperti shortcutnya atau Y-walknya yang dimana biasanya Chip akan jalan sendiri dan akhirnya mereka bisa dipunish kalaupun mereka mau team fight. Karena mereka lagi kalah level, mereka lagi kalah item. Dan mungkin sekarang dari Dewa adalah mereka agak sedikit menunggu dulu, menurunkan tempo karena tempo cepat ini bakal bisa dimakan Geek Fam. Oke. Dan 6.000 ya. Kali ini perbedaan dari Geek Farm sendiri. Dewa United, untungnya memang di lord pertama yang sempat diamankan sama Geek Farm. Dewa mereka nggak terlalu kehilangan turret base mereka. Setidaknya masih ada turret base yang bergerak. Tapi Baloy, Dark Nightfall sudah mulai dibuka. Gary akan menjadi target. Spear of Destruction yang connect. Dan bahkan kali ini Gary tidak terselamatkan. Terbuka kembali dengan ada shortcut. Tapi Drian pun hilang immortalnya. Luke tidak terselamatkan. Dixon bakal dikejar. Double kill dari Aboy. Dan bahkan Cadera kali ini pun mendapatkan triple kill dari Aboy. Yang tidak tersentuh sama sekali menyisakan Case sendirian. Apakah ini akan menjadi one straight push? Karena kita bisa melihat bagaimana kali ini kembali diversion dia ditabrak dan menjadi wipeout tercipta kembali untuk Geek Fam. One straight push di arah atas. Berfokus ke arah base kali masih ada satu katapult minion yang terakhir. Fokus ke arah base ya dari Caderanya pun dengan atas speed yang tinggi. Membuat dari Geek Fam berhasil mengamankan 1 poin di game yang pertama. meskipun tumbang sampai 3 kali, Aboy ternyata membalaskan dengan triple kill yang begitu sempurna untuk Geek Farm. Dan lagi-lagi wipe out. Dewa United membawa Geek Farm menuju ke kemenangan mereka di game yang pertama. Wow. Kehadiran Hellcat ya ini ya. Yang mungkin di awal terlihat jinak untuk Hellcat ya, tapi satu item awal, Heptasis, itu ngedongkrak semuanya dari pemberian damage-nya. Dan bahkan dengan execute yang dibawakan oleh Baloy tadi benar-benar sangat mengganggu. Dark Nightfall-nya ini wow, memisahkan semuanya dan efek fear, efek baru yang sudah diberikan ke Hellcat. Dia nargetin ke tank pun gak ada masalah karena tanknya jelas akan disable untuk sepersekian second. Iya. Dan itu bakal bisa langsung di follow up damage-nya dengan teman-teman yang lain. Tapi masalahnya targetingnya krusial banget dari Baloy. Dia fokusnya ke lini belakang nyari Case. Bahkan terakhir ke Gary juga ya udah makan aja. Iya, karena dari sini cuma 3 second mau. Kalau dia lagi posisi pasifnya nyala ya. Masuk ke dalam, lompat dari listing, keluar sebentar, balik lagi bisa, udah ada lagi. Makanya.
Ini terlalu mengerikan sih dari Hellcat debut pick yang membawa Geekpom menuju kemenangan mereka di game yang pertama. Harusnya jadi respect band sih di game kedua. Setuju. Wah. Apalagi Lui kan emang lepas juga ya tadi bisa ngejar ke arah bahkan di depan base turret pula. Dan ya